Sholawat Hashimiyah serta faedah dan manfaatnya. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil ambiyai wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara banyaknya sholawat yang telah masyhur atau yang telah kita ketahui dari berbagai kitab keislaman maupun dari apa yang telah diajarkan oleh para ulama, ada satu sholawat Nabi yang menjadi amalan andalan Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Dengan melakukan amalan sholawat ini, sehingga menjelma sebuah kekuatan luar biasa. Itulah karamah yang beliau peroleh dari keistiqomahannya dalam mengamalkan sholawat Bani Hashim. Allahumma sholli ala Nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallimu taslimah. Sholawat Bani Hashim mengandung banyak sekali manfaatnya. Abah Anom pernah berujar ketika sedang mengajarkan sholawat ini kepada murid-muridnya. Wa in kunta fi amrin wa dikta bihamlihi fa asbaha fi uslin wa amsaita fil haraj fasoli ngalamu romilali Hashimi kasiron fainalloha yaktika bil faraj. Sholawat adalah sebuah pujian atau ungkapan kecintaan seorang hamba terhadap kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa bersolawat kepada beliau, seorang hamba berharap agar bisa selalu dekat dengan kekasih Allah itu, dan ia pun meyakini bahwa kelak akan mendapatkan syafaat, yaitu pertolongan baik di dunia ataupun di akhirat, berkat dari solawat yang diamalkannya tersebut. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslimah. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Kisahnya itu berawal, waktu itu Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ayahanda Abah Anom, mendapatkan tugas dari gurunya, Mama Agung Syekh Tolha, untuk bertabaruk belajar sholawat Bani Hashim kepada Syekh Kolil di Bangkalan, Madura. Abah Sepuh harus berjalan kaki dari Cirebon ke Madura bersama 11 orang murid-murid Syekh Tolha lainnya. Jadi semua yang berangkat berjumlah 12 orang. Kita buat singkat aja ya ceritanya perjalanannya. Sampailah mereka di Alas Roban, yaitu nama sebuah kawasan hutan yang sangat lebat. Saat itu sudah menjelang maghrib. Lalu, ke-12 orang itu memasuki sebuah masjid. Ada yang aneh, kagak, sobatku. Di dalam sebuah hutan yang masih lebat itu terdapat sebuah masjid. Saat itu, di dalam masjid itu, sudah ada seorang tua yang sudah berdiri menjadi imam. Rombongan Abah Sepuh yang berjumlah 12 orang itu pun segera berdiri untuk menjadi makmum. Orang tua misterius itu lantas membaca niat dengan bacaan,
usoli fardol maghribi, pitik ireng, pitik putih, wedus gembel, mendo, kebo, pada melebu kabeh, maring kandenge. Allahu Akbar, saya niat sholat maghrib, ayam hitam, ayam putih, kambing, domba, kerbau, semuanya masuk ke dalam kandangnya masing-masing. Allahu Akbar. Mendengar bacaan niat sholat yang diucapkan oleh orang tua misterius itu, spontan, seluruh rombongan, kecuali Abah Sepuh, membubarkan diri dari barisan jamaah sholat maghrib itu. Dan mereka, rombongan itu pun kembali lagi ke Cirebon. Lain halnya dengan Abah Sepuh, beliau tetap menjadi makmum dari orang tua misterius itu sampai selesai sholat maghrib. Imam menoleh kepada Abah Sepuh, yang masih tinggal seorang diri. Selanjutnya imam berkata sambil tersenyum, "Oh memang koyo ngono angger wong nganggo otak. Sampeyan insya Allah berhasil." Artinya, begitulah orang yang menggunakan otak, memakai metode. Setan berpikir di hadapan Allah, sewaktu diperintah untuk sujud. Kenapa Abah Sepuh tetap bermakmum? Sebab beliau cerdas dan mengetahui, sekalipun imam mengucapkan niat sholatnya seperti itu, sholat tetap sah sebab ucapan tersebut dilakukan di luar sholat. Abah Sepuh pun akhirnya sampai juga Bangkalan, hanya seorang diri. Abah Sepuh langsung diijazahi sholawat Bani Hashim oleh Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Saat pulang, beliau, Abah Sepuh diantar ke tepi pantai dan disediakan perahu yang hanya muat untuk seorang diri. Namun ada yang janggal waktu itu, ada sebuah perahu, namun beliau tidak menemukan dayungnya. Beliau pun mencari-cari pendayung, tetapi tidak menemukan. Akhirnya dengan penuh keyakinan, beliau berniat untuk membaca sholawat Bani Hashim tersebut. Dan subhanallah, tiba-tiba perahu bergetar dan mulai bergerak-gerak saat mulai dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala Nabiyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasalimu taslimah. Subhanallah, kemustahilan terjadi, perahu tanpa dayung dan tanpa mesin itu pun melesat bagaikan perahu bot yang dinyalakan mesinnya, dan wuus, perahu pun melaju. Abah Sepuh berpikir, inilah hidayah Allah, pastilah sholawat Bani Hashim dayungnya. Perahu melesat ke arah barat hingga sampai ke Cirebon. Di pantai Cirebon, Mama Guru Agung menyambut murid terbaiknya yang telah berhasil menjalankan tugasnya. Setelah peristiwa itu, Abah Sepuh mengijazahkan kembali sholawat Bani Hashim tersebut kepada putranya, Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Ra, yang sekaligus menjadi penerusnya. Sholawat Bani Hashim mengandung banyak sekali manfaatnya, seperti ungkapan pesannya ketika beliau sedang memberikan wejangan kepada murid-muridnya. Wa in kunta fi amrin, wa dikta bihamlihi fa'asbaha, fi usrin wa amsaita fil haraj, fasolingala muhromilali, hashimi kasiron, fainoloha yaktika bil faraj. Artinya, ketika kamu punya urusan sehingga sudah berat untuk memikul urusan itu, pagi-pagi dalam kesulitan, dan sore-sore dalam kebingungan, maka bacalah sholawat pilihan atas kalangan Bani Hashim sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu kegembiraan, kelapangan, dan kesenangan. Sholawat ini banyak manfaatnya untuk kepentingan dunia akhirat, dan menjadi kesukaan Syekh Mursyid Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Maka, kembali saya ingatkan, bahwa sebaik-baik amalan, selain berzikir adalah dengan bersolawat atas Nabi Muhammad. Solawat adalah sebuah pujian atau ungkapan kecintaan seorang hamba terhadap kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan senantiasa bersolawat kepada beliau, dengan berharap agar dapat selalu dekat dengan kekasih Allah, dan kita bisa meyakini bahwa kelak kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan,
baik di dunia maupun akhirat. Sebenarnya, tidak ada waktu khusus untuk bersolawat. Namun, membaca solawat Bani Hashim sangat dianjurkan ketika sedang menghadapi kesulitan. Solawat ini juga dapat diamalkan saat selesai sholat wajib maupun sunnah, terutama pada sepertiga malam. Nabi Muhammad menganjurkan umatnya agar memperbanyak solawat Nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Solawat arsak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, sholatan tuwasi'u biha, ngalainal arsako wa tuhasinu biha, lanal akhlako, wa ngala, alihi, wa sobihi wa salim. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmat yang meluaskan rezeki bagi kami, yang menjadikan akhlak kami baik, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Solawat arsak atau tausiul arsak adalah satu di antara solawat Nabi, yang jika diamalkan, akan mendapat banyak keutamaan. Salah satu keutamaan mengamalkan solawat arsak ini adalah dibukanya pintu rezeki dan mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat. Cara mengamalkannya, membaca solawat ini secara rutin dan istiqomah. Jika dibaca 11 kali setelah selesai salat, atau 100 kali setiap hari secara rutin, maka insya Allah akan dapat memperluas dan melapangkan rizki serta keselamatan. Demikian sobatku tentang keutamaan dari mengamalkan membaca solawat. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa, tetap bersyukur, ikhlas dan pasrah terhadap seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.